Baik, pada kesempatan kali ini adalah bagian yang ketiga tentang teori belajar ya. Kita ingat, saya ulangi lagi, berulang kali bahwasanya teori belajar ini sepengetahuan saya ada 4 jenisnya, yaitu aliran behaviorisme, kemudian aliran kognitivisme, aliran konstruktivisme, dan yang keempat adalah aliran humanisme. Di video yang keempat tentang teori belajar ini, kita masih terfokus kepada teori belajar pada aliran behaviorisme. Kalau kemarin adalah teorinya dari Ivan Pavlov dan Thorndike ya. Untuk yang kali ini, perlu kita ketahui bahwasanya teori belajar dalam aliran behaviorisme ini tokoh-tokohnya adalah yang pertama adalah teori pengkondisian oleh Ivan Pavlov, sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian teori koneksionisme oleh Thorndike juga sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori pengkondisian operan oleh Skinner. Kemudian teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie, ini juga akan kita bahas. Dan yang kelima adalah teori kognitif sosial oleh Bandura. Jadi di video kita kali ini ada 3 teori dari aliran behaviorisme yang akan kita bahas ya. Teorinya Skinner, Guthrie, dan Bandura ya. Kita belajar bersama-sama dengan klub matematika ya, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu teori pengkondisian operan oleh Skinner. Di sini Frederick Skinner, beliau adalah berkebangsaan Amerika yang dikenal sebagai tokoh behavior, tokoh yang mempelajari tentang tingkah laku, perilaku, dengan pendekatan model instruksi langsung. Skinner di sini meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operan conditioning. Teori pengkondisian operan oleh Skinner di sini, manajemen kelas menurut Skinner adalah berupa usaha untuk memodifikasi perilaku, antara lain dengan memberikan penguatan. Apa itu penguatan? Yaitu memberikan penghargaan pada perilaku yang diinginkan dan tidak memberikan imbalan apapun pada perilaku yang tidak tepat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di sini, di penguatannya. Pada teori pengkondisian operan oleh Skinner, Skinner mengatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Ini konsepnya. Konsep dasar dari teori pengkondisian operan oleh Skinner. Artinya di sini adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus dan respon tersebut akan semakin kuat apabila diberikan penguatan. Nah, di sini oleh Skinner penguatan itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah penguatan positif. Kemudian yang kedua adalah penguatan negatif. Apa itu penguatan positif dan penguatan negatif? Penguatan positif namanya saja positif, berarti bentuk-bentuk penguatan positif di sini berupa hadiah atau penghargaan. Bisa juga pujian, bisa juga dengan body language ya, bisa juga dengan jempol, kemudian menepuk pundak, itu sudah termasuk ke dalam penguatan positif. Pemberian senyuman gitu ya, applause itu juga sudah termasuk dalam penguatan positif menurut Skinner. Kemudian penguatan negatif di sini adalah menunda atau tidak memberi penghargaan, memberi tugas tambahan, atau bisa juga guru dengan menunjukkan perilaku yang tidak senang. Itu adalah jenis dari penguatan negatif. Oke? Konsekuensi dari pemberian penguatan positif dan negatif di sini, konsekuensinya adalah konsekuensi yang menyenangkan tentu akan menguatkan perilaku positif anak. Sedangkan konsekuensi yang tidak menyenangkan, penguatan negatif, diharapkan bisa melemahkan perilaku negatif tersebut, bahkan bisa menghilangkan perilaku negatif tersebut. Gitu ya. Konsekuensi yang menyenangkan di sini, disebut dengan penguatan atau reinforcement. Kemudian konsekuensi yang tidak menyenangkan disebut dengan hukuman atau punishment. Ya, ini adalah konsep dari Skinner ya. Ingat, sebagai guru harus
terus memberikan penguatan positif kepada anak-anak yang menunjukkan perilaku yang baik ya. Walaupun hanya berupa senyuman. Ucapan pemberian jempol ya, jempol tangan, tepukan pundak ya, pemberian aplaus ya, pemberian ucapan hebat, pintar, itu sudah akan mengangkat moral mereka, akan mengangkat semangat mereka. Kemudian penguatan yang negatif tersebut diharapkan bisa melemahkan perilaku negatif tersebut atau bahkan bisa menghilangkan perilaku negatif tersebut sehingga bisa muncul perilaku yang positif. Ya, itulah konsep dari Skinner. Pelaksanaan pembelajaran dengan metode dengan menggunakan teori belajar dari Skinner di sini dapat dicontohkan agar siswa menguasai materi tertentu. Guru memberikan tugas kepada siswa, baik tugas yang dikerjakan di kelas maupun yang PR. Agar siswa mau dan bersemangat dalam mengerjakan tugas, guru harus memberikan penguatan dengan segera dari penyelesaian tugas-tugas tersebut. Untuk tugas yang sudah selesai awal langsung diberikan penguatan. Tentunya penguatan yang positif ya. Reward ya. Kemudian kita akan membahas yang kedua atau yang keempat pada aliran behavior, teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie. Oke, Edwin R. Guthrie adalah seorang penemu teori pembiasaan asosiasi dekat. Teori ini menyatakan bahwa belajar adalah kedekatan hubungan antara stimulus dan respon. Stimulus dan respon sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya ya. Di teorinya, kalau nggak salah di teorinya Ivan Pavlov dan teorinya Thorndike ya, sudah kita bahas masalah stimulus dan respon. Teori pembiasaan asosiasi dekat oleh Guthrie, di sini menurut Guthrie, peningkatan hasil belajar secara berangsur-angsur dapat dicapai oleh siswa karena kedekatan asosiasi antara stimulus dan respon. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kita jumpai peristiwa belajar dengan contiguous conditioning. Misalnya, mengasosiasikan ibu kota negara RI dengan Jakarta. 17 Agustus kita asosiasikan dengan hari ulang tahun negara Indonesia. 2 kali 3 dengan bilangan 6. Untuk dapat belajar dengan teori asosiasi dekat dengan Guthrie, teorinya Guthrie di sini, dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan misalnya, ibu kota negara RI apa? Tanggal 17 Agustus diperingati sebagai hari apa? Hasil dari 2 kali 3 berapa? Gitu ya. Di antara teori-teori belajar yang beraliran behavior yang pernah kita bahas ada 5 teori di sini. Teori contiguous dikenal sebagai teori yang sangat sederhana dan efisien. Mengapa? Karena hanya berprinsip pada kedekatan ya, kedekatan asosiasi antara stimulus dan respon. Kesederhanaan dan keefisien inilah yang menyebabkan bahwasanya teori ini tidak dapat diterima begitu saja oleh khalayak umum karena sifatnya yang mekanistik dan cenderung otomatis gitu ya. Padahal dalam proses belajar yang dialami oleh manusia, peran pemahaman, pengelolaan informasi, dan tahapan pengelolaan informasi juga menjadi bagian dari proses belajar tersebut. Sehingga hal inilah yang membuat teori ini kurang dapat berkembang. Apalagi setelah berkembangnya psikologi kognitif ya, teorinya Piaget pada aliran kognitivisme. Baik, kita selanjutnya yang kelima yaitu teori kognitif sosial oleh Bandura. Temuan penting dari penelitian ini atau hal yang penting apa dari teori kognitif sosial ini adalah orang dapat mempelajari tindakan-tindakan baru hanya dengan mengamati bagaimana orang lain melakukan. Artinya, pengamat tidak harus melakukan tindakan tersebut pada saat ia mempelajarinya. Dia melihat orang lain mengerjakan sesuatu, tapi dia tidak melakukannya, tapi dia hanya melihat, kemudian memahaminya. Dia sudah bisa mencontoh. Di kemudian hari dia bisa melakukannya. Seperti itu dari teori kognitif sosial oleh Bandura. Teori yang dikemukakan oleh Bandura di sini dikenal dengan teori kognitif sosial. Artinya dengan mengamati orang lain,
Manusia memperoleh pengetahuan, aturan, keterampilan, strategi, keyakinan, dan sikap. Sering ya kita mengalami seperti itu. Kita tidak bisa melakukan sesuatu, pas kita menemukan seseorang yang bisa melakukan sesuatu yang kita tidak tahu, kita melihat. Kita melihat saja, lama-lama akan muncul di pikiran kita dan kita bisa mempraktekkan di lain waktu dan di lain tempat. Kita sudah bisa, gitu ya. Intinya, individu melihat model atau contoh untuk mempelajari perilaku yang dimodelkan, kemudian ia bertindak dengan apa yang menjadi model dan contoh yang diamati. Bagaimana teori kognitif sosial ini pada pembelajaran? Contohnya seperti apa? Kan gitu yang perlu yang Bapak Ibu mungkin tanyakan. Artinya di sini Bandura merasa bahwa seseorang belajar karena mempelajari langsung dari model. Nah, model ini kalau dalam pembelajaran itu adalah guru. Modelnya itu adalah guru. Dan kita sebagai siswanya. Contohnya seperti ini. Sebagai contoh, siswa dapat mengerjakan soal matematika. Karena melihat gurunya mengerjakan soal matematika, dikasih contoh bagaimana cara pengerjaannya, siswa melihat ketika guru, dan itu berlaku berulang-ulang-ulang, lama-kelamaan siswa tersebut menjadi bisa mengerjakan soal matematika tersebut. Ini adalah teori kognitif sosial oleh Bandura. Bandura mengemukakan bahwa belajar dengan mengamati, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, melalui 4 fase. Fase yang pertama adalah menaruh perhatian kepada si model tadi. Yang kedua, mengingat perilaku model. Perilaku model, tingkah laku model itu diingat betul di memorinya. Yang ketiga adalah memproduksi perilaku. Sementara yang keempat adalah termotivasi untuk mengulangi perilaku tersebut. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dari Bandura. Di depan tadi sekilas tentang teori kognitif sosial pada mata pelajaran matematika. Ini akan kita bahas lebih detail. Artinya di sini, agar siswa dapat menyelesaikan soal, guru harus memberikan model, contoh bagaimana menyelesaikan soal serupa. Guru tersebut harus memberikan contoh berkali-kali agar tumbuh perhatian anak pada cara yang dilakukan oleh guru. Kemudian, siswa akan mengingat tentang cara yang digunakan guru tersebut untuk menyelesaikan soal tersebut. Selanjutnya, siswa akan meniru cara guru untuk menyelesaikan soal tersebut. Guru juga harus memberikan motivasi agar siswa bersemangat menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. Sederhana sekali ya teori dari kognitif sosial oleh Bandura, dan itu yang sering kita praktekkan pada pelajaran matematika ya. Sering kita menggunakan teori, menggunakan model seperti itu anak yang melihat. Oke, semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.